Mungkin pada saat itu memang iya Nabi Musa benar menyampaikan tauhid, tapi terjadi pelencengan di kemudian hari. Makanya jadi Yahudi. Begitupun juga Nabi Isa alaihissalam. Itu juga benar menyampaikan kebenaran Allah, menyampaikan tauhid, tapi kemudian di perjalanan melenceng dengan Konsili Nikea dan sebagainya macamnya yang kita tentu tahu bagaimana peran gereja yang kemudian akhirnya mendistorsikan. Halo guys, berjumpa kembali bersama vlogger Debaters. Salam sehat. Sahabat vloggers Debaters dimanapun berada, doa saya selalu dalam keadaan yang sehat-sehat ya. Dan kali ini kita akan menyimak salah satu video dalam salah satu acara sersehan mualaf yang ditampilkan di YouTube yang dihadirkan oleh salah satu mualaf yang bernama Anissa Teresia sebagai pembawa ceramah ya di salah satu acara sersehan mualaf itu. Dan mengejutkannya dalam isi ceramahnya beliau menyinggung tentang ajaran Kristen. Dan saya merasa lucu ya ketika mendengar isi atau singgungan tentang ajaran Kristen ini. Nah, menurut saya ini sesuatu yang kosong dan tidak berdasar ya. Jadi apa yang disampaikan ini benar ataukah tidak ya. Tapi sebelum itu coba kita lihat isi dari ceramah oleh Mbak Anissa Teresia ya. Mari kita lihat. Khairu ummah karena apa? Karena ada tugas yang luar biasa yang dicontohkan oleh Rasulullah untuk menyampaikan kebenaran agama ini. Karena hanya ini memang yang benar. Terserah kalau nanti di luar sana mau ada penyesuaian di lapangan gitu ya, bahasanya agak lebih halus. Oh iya nggak apa-apa. Tapi buat saya ini agama yang paling benar. Mungkin pada saat itu memang iya Nabi Musa benar menyampaikan tauhid, tapi terjadi pelencengan di kemudian hari. Makanya jadi Yahudi. Begitupun juga Nabi Isa alaihissalam. Itu juga benar menyampaikan kebenaran Allah, menyampaikan tauhid, tapi kemudian di perjalanan melenceng dengan Konsili Nikea dan sebagainya macamnya yang kita tentu tahu bagaimana peran gereja yang kemudian akhirnya mendistorsikan. Jadi itu yang disampaikan oleh Mbak Anissa, seorang mualaf ya. Menarik kata distorsi. Mari kita kasih paham ke Mbak Anissa. Pertanyaan pertama, apakah beliau ini paham atau tidak kata distorsi? Ini ya kata istilah dari kata distorsi. Distorsi adalah istilah yang terkait dengan perubahan makna di setiap kalimat. Segala sesuatu yang disebut mengalami distorsi, maka telah terjadi perubahan dari bentuk asli. Jadi itu istilah atau arti dari kata distorsi. Jadi jika istilah distorsi ini adalah perubahan makna, maka jelas ini memberikan satu tanda tanya yang besar apa yang disampaikan oleh Mbak Anissa Teresia. Maka menurut saya ini akan lebih baik jika kita telaah satu persatu kata yang disampaikan dari Mbak Anissa. Apakah beliau ini paham tidak kata distorsi ya? Jika terbukti beliau tidak memahami, maka jelas apa yang disampaikan oleh Mbak Anissa adalah kebohongan dan kosong ya. Kalau ajaran Yesus itu mengalami distorsi. Ya, mari kita telaah satu persatu kata dari Mbak Anissa. Simak video ini. Mungkin pada saat itu memang iya Nabi Musa benar menyampaikan tauhid, tapi terjadi pelencengan di kemudian hari. Makanya jadi Yahudi. Aduh, ini lucu sekali ya. Ya, Mbak Anissa ini mengatakan mungkin pada saat itu Nabi Musa itu benar menyampaikan tauhid. Nah, dari sini saja kita dapat memberikan simpulan awal bahwa Mbak Anissa ini tidak tahu apa-apa ya. Karena jelas ya pernyataan awal beliau memulai dengan kata mungkin.
Nah, ini berarti atau menunjukkan pada satu keraguan yang besar terhadap status Nabi Musa, ya. Padahal jelas Nabi Musa adalah utusan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran. Jadi itu bukan mungkin, Mbak. Itu jelas kepastiannya, ya, bahwa Nabi Musa itu utusan Tuhan. Nah, sejarah saja mencatat loh, Mbak, ya. Dari kitab suci Kristen saja Alkitab jelas memberikan pengakuan bahwa Nabi Musa itu utusan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran. Nah, saya rasa juga di Islam mengakui status Musa sebagai salah satu nabi dan rasul, dan itu ada catatannya, ya. Mari kita lihat pengakuan dari ajaran Islam tentang Nabi Musa, ya. Nah, Nabi Musa adalah keturunan Nabi Yakub dan Nabi Ishak, anggota dari suku Lewi dan menantu dari Nabi Syuaib. Ia memiliki tubuh yang kuat dan gagah. Musa diutus sebagai nabi untuk Bani Israel kira-kira sejak tahun 1450 sebelum Masehi. Ia hidup di masa pemerintahan Firaun di Mesir. Namun nama Musa itu disebutkan sebanyak 136 kali di dalam Al-Quran. Wow, itu sebegitu banyaknya, ya, nama Nabi Musa di Al-Quran. Ada 136 kali disebut, ya. Kemudian itu tersebar di 30 surah, ya. Jadi apa ini mungkin, ya? Sedangkan nama Nabi Musa aja ada sebanyak 136 kali disebut dalam Al-Quran. Jadi kalau Mbak Anissa bilang ini mungkin dan dilanjutkan dengan kalimat bahwa ini terjadi pelencengan di kemudian hari, waduh, ini salah kaprah. Dan Mbak Anissa ini sudah bohong, ya. Dia tidak tahu sebenarnya apa-apa. Jadi dia sampaikan itu kosong, ya. Kalau udah jelas, maka kalau ajaran Kristen itu mengalami distorsi, ya, tentunya ini kebohongan, ya. Dan Mbak ini tidak tahu apa-apa sebenarnya. Mendingan belajar lagi lah. Oke, mari kita lanjut apa yang dikatakan oleh Mbak Anissa. Begitupun juga Nabi Isa alaihissalam. Itu juga benar menyampaikan kebenaran Allah, menyampaikan tauhid, tapi kemudian di perjalanan melenceng dengan Konsili Nikea dan sebagainya macamnya yang kita tentu tahu bagaimana peran gereja yang kemudian akhirnya mendistorsikan. Lagi-lagi Mbak Anissa Teresia tidak tahu apa-apa, ya. Katanya beliau kebenaran dari ajaran Yesus itu melenceng. Ini lucu sekali. Saya kasih tahu ya Mbak biar paham nih, ya. Jadi ajaran firman Tuhan itu tetap konsisten dan tidak pernah berubah, ya, apalagi melenceng. Dan kemudian melencengnya ini dibuat oleh Konsili Nikea dan peran gereja. Ya, ini tentunya sudah salah, ya. Saya kasih tahu, yang pertama, Konsili Nikea itu tidak merubah makna dari ajaran Yesus. Tapi Konsili Nikea itu membendung ajaran sesat yang masuk dalam gereja. Tentunya ajaran sesat ini ajaran di luar dari ajaran Yesus atau dari ajaran firman Tuhan. Jadi bukan mendistorsikan ajaran firman Tuhan, ya. Ini yang pertama salah, karena Mbak Anissa ini menyinggung dua, ya, Konsili Nikea dan peran gereja. Yang kedua, peran gereja itu tidak juga merubah makna dari ajaran Yesus. Peran gereja itu ada 3, ya. Yang ini kemudian disepakati oleh gereja di seluruh gereja yang ada di dunia ini, ya, yaitu yang pertama bersaksi, bersekutu dan melayani. Jadi bukan juga mendistorsikan, ya. Jadi Mbak Anissa ini salah dan memang tidak tahu apa-apa, atau dia sedang membohongi kita, ya. Nah, jadi jelas sekali, ya, sok taunya asal ngomong saja, ya. Jadi Mbak sebisa mungkin dalam ceramahnya tidak perlu bicarakan ajaran agama lain kalau memang itu tidak tahu, ya.
Sedangkan agamamu saja ya baru 35% yang tahu Al-Quran. Ya, mau bukti nih, kita dengar. Kita umat muslim terbanyak di dunia. Allahu Akbar. Tapi kalau ditanya, berapa persen yang bisa baca Al-Quran? Astaghfirullahaladzim. Malu gak sih? Ya Allah, mohon ampun ya Allah, kami umat Islam di Indonesia banyak, tapi sekarang kayak buih di lautan. Bahkan yang bisa baca Al-Quran, kalau kata Ustadz Fatih Karim dari Cinta Quran Center, nggak lebih dari 35%. Itu pun baru baca, belum paham, belum mengamalkan. Kalau begitu ngapain ngurus agama lain, Mbak? Sedangkan masih banyak muslim yang nggak ngerti, yang nggak paham Al-Quran. Pertanyaannya saya, jadi selama ini buat apa beragama kalau tidak mengerti dan tidak paham tentang ajaran Islam? Ataukah ajaran Islam terjadi distorsi? Wow. Silakan beri komentarmu sahabat Vlogger Debater. Salam sehat.